Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fatul Haira dari kelas 2402 dengan NIM 102042400005 akan menjelaskan tentang tugas pendahuluan visual paradigma. Oke, jadi langsung aja masuk ke soalnya. Yang pertama itu ada membuat project baru untuk membuat BPMN di visual paradigma. Caranya itu buka dulu aplikasinya, kemudian di project ada new. Di sini new itu untuk membuat project baru, namanya bebas. Di sini namanya TP Visual Paradigma. Pencet create blank project untuk membuat project barunya. Nah, di sini udah masuk ke project barunya. Kemudian untuk membuat BPMN itu ada di business design. Business design ini ada business process mapping atau BPMN. Dipencet yang ada tanda plusnya. Di sini blank aja langsung. Namanya itu business process diagram 1, bisa di rename juga. Nah, di sini sudah membuat project baru BPMN-nya. Kemudian nomor 2 itu ini adalah contohnya, contoh BPMN-nya. Dan ada nomor 3, cara membuat dua pool seperti nomor 2. Caranya itu di sini pakai line, dan ini untuk menentukan jalurnya, jalur BPMN-nya. Nah, di sini kan masih 1, sedangkan yang disuruhnya itu 2. Caranya itu adalah klik kanan, kemudian insert line. Nah, ini udah jadi 2. Kemudian namanya juga diganti sesuai nomor 2. Nama line-nya itu Warteg Bahari. Kemudian nama poolnya ada kasir dan juga petugas warteg. Sudah, nomor 3. Kemudian nomor 4, cara mengatur black box. Black box itu yang atasnya atau aktor eksternal dari Warteg Bahari. Caranya itu dengan horizontal pull. Nah, di sini belum jadi black box ya. Caranya itu klik kanan, kemudian yang black box ini dipencet. Nah, ini udah jadi black box. Kemudian namanya juga diganti menjadi pembeli. Nah, sudah nomor 4. Kemudian nomor 5, cara mengatur panjang pendek atau mengstretch ukuran lines atau pool secara manual. Caranya itu tinggal ditarik garis saja ini ujung dari poolnya. Oke. Nomor 6, cara membuat BPMN sederhana atau isi dari poolnya seperti start atau task lainnya. Di sini mulai startnya itu di petugas warteg. Dengan keterangan itu ada pembeli datang. Jadi ada pembeli datang untuk mulai eventnya atau kejadiannya. Kemudian tasknya itu petugas warteg menanyakan pilihan lauk dan sayur kepada pembeli. Nah, caranya itu di sini task, pilih task, kemudian masukin aja. Menanyakan pilihan. Nah, ini udah buat task dan event startnya. Cara untuk menghubungkan elemen satu dan yang lainnya itu di sini ada tandanya, ini garis, ditahan aja, klik tahan. Kemudian sini tarik garisnya untuk menyambungkan. Ini udah terhubung elemennya. Nah, kemudian dari pilih sayur dan lauk ini masuk ke pool pembeli, yaitu memilih lauk dan sayurnya pembelinya. Caranya itu dengan message flow. Message flow ini dari tasnya ditarik aja ke atas. Di sini menyampaikan, memilih lauk dan sayur. Kemudian dari sini ada task lagi, menyiapkan makanan. Nah, di sini tuh ada data objek, yaitu makanan. Cara menambahkan data objek tuh di sini ada data objek, diklik aja terus ditarik, terus ubah jadi makanan.
Terus cara menghubungin garisnya itu sama kayak tadi, tandanya ditarik, kemudian pilih yang garis putus-putus. Nah di sini udah, kemudian lagi untuk ke tasnya. Nah ini udah ya, data objeknya udah nyambung ke tasnya. Kemudian dari menyerahkan makanan itu masuk lagi ke pool pembeli, yaitu menerima pesanan. Ini pakai message flow lagi. Nah sudah, kemudian ada tas yaitu menerima uang pembayaran di pool di line kasir. Nah tapi sebelum itu ada lagi masuk dari line pembeli atau pool pembeli, yaitu melakukan pembayaran. Ini pakai message flow dari atas. Nah kemudian dari tas menyerahkan makanan ini nyambung ke menerima uang. Nah kemudian ada end eventnya atau akhir dari ininya. Sini pakai yang end event, kemudian disambungin lagi dari tas terakhir. Makanan sudah dibayar oleh pembeli, sambungin. Nah jadi ini adalah BPMN sederhananya yang sesuai sama nomor 2. Kemudian nomor 7, mengubah ukuran font untuk aktivitas dan events yang ini dan tasnya. Caranya itu klik salah satunya, kemudian ke diagram, sini ada format, pencet format, kemudian foreground. Di foreground ini ada font size nya itu diminta ubah ke 20, pencet yang 20, kemudian set as default yang for all shapes, kemudian apply to whole project. Nah ini udah keganti semua ukuran fontnya, ini rapiin aja lagi. Ini udah. Kemudian nomor 8, mengubah ukuran font pada data objek. Data objek itu yang makanan ini. Ini sama kayak tadi, pencet dulu terus ke format, kemudian foreground. Di sini dimintanya itu 18 ukurannya. Kemudian set as default untuk data objek. Ya. Kemudian apply to all project. Ini di oke. Ini udah keganti, ukurannya udah keganti jadi 18. Kemudian nomor 9, mengubah ketebalan garis panah. Garis panah itu yang ini sama kayak tadi, pencet dulu kemudian format, tapi bedanya kalau garis itu dirubahnya yang atasnya itu yang weightnya itu dirubah jadi 2,5. kemudian set as default for all connection, apply to all project. Ini udah keganti harusnya ya, udah keganti jadi lebih tebal garisnya. Kemudian nomor 10, cara mengekspor dengan tipe file JPG. Caranya itu di sini ke project, kemudian export active diagram as image. Nah di sini rubah ke JPG. JPG ini dimintanya quality-nya maksimum 100%. Kemudian nomor 11, cara mengekspor dengan tipe file PNG. Sama kayak tadi, export active diagram as image. Tipe filenya pilih yang PNG. Sudah diekspor dua-duanya. Kemudian nomor 12, bandingkan hasilnya mana yang lebih bagus, open folder, kemudian pilih yang tadi JPG sama PNG nya. Oke, ini yang JPG, kemudian yang PNG nya itu ini, bandingin saat di zoom. Jadi kesimpulannya, kalau export menggunakan PNG dengan DPI maksimal itu dia ketebalan pixelnya itu, kerapatan pixelnya itu dia makin rapat gitu, jadi nggak terlalu ngeblur, jadi ngelihatnya itu tajam banget. Jadi mungkin itu aja untuk tugas pendahuluannya yang bisa saya jelaskan. Terima kasih.